Tante pembersih cuma datang buat ngepel, tapi tanpa sengaja masuk ke rapat rahasia grup top. Saat itu bos besar lagi pusing karena serangan gabungan dari 4 keluarga besar. Harga saham perusahaan anjlok hampir 19% sejak pembukaan. Rugi sampai 30 miliar. Perusahaan diambang kehancuran. Padahal ruangan penuh dengan elit bisnis dari berbagai ban investasi Wall Street. Tapi semua cuma bisa bengong, gak bisa ngapa-ngapain. Di saat itulah, wanita itu membuka pintu dan masuk. Bos langsung nyuruh dia keluar. Tapi dia tetap tenang meletakkan pel dan berdiri di sana. Mengejek semua ahli bisnis terkenal itu. Katanya masa menghadapi krisis harga saham jatuh begini aja gak bisa ngapa-ngapain. Asisten di samping langsung marah. Bilang dia cuma tukang bersih-bersih. Gak punya hak buat ngomong sembarangan di tempat ini. Tapi wanita itu malas debat. Langsung duduk dan tekan-tekan keyboard. Detik berikutnya, harga saham langsung meroket. Bos langsung tanya dia pakai cara apa. Tapi wanita itu cuma jawab santai. Masih ada 3 ruangan lagi yang harus dia bersihin. Sebelum pergi dia bilang, kalau sebelum pasar tutup perusahaan bisa untung 100 miliar. Tolong kasih sebagian proyek grup ke keluarga William. Meski bos gak ngerti maksudnya, dia tetap setuju. Dan begitu perdagangan saham hari itu selesai, perusahaan bos beneran kalahin 4 keluarga besar dan untung 100 miliar. Bos girang banget, langsung penuhi janjinya. Bahkan kasih proyek ratusan miliar ke keluarga William. Di saat yang sama dia perintahkan penyelidikan siapa sebenarnya wanita itu. Karena dia tahu, orang yang bisa menyelamatkan perusahaan dalam situasi genting, pasti kemampuannya jauh di atas dia. Sementara itu, setelah pulang kerja wanita itu naik motor listrik, mau pulang rayain ulang tahun suaminya. Tapi jalanan ditutup barisan mobil mewah. Lalu seorang kepala pelayan turun dari mobil, menyapa wanita itu dengan sangat hormat. Terus panggil dia nona besar. Ternyata wanita itu adalah pewaris keluarga nomor 1, pemegang kendali dari grup bernilai ratusan miliar. Tapi demi cinta, dia rela sembunyi identitas selama 3 tahun. Hidup sederhana jadi istri dan ibu rumah tangga. 3 tahun lalu dia janji sama ayahnya, kalau 3 tahun lewat dia harus balik dan ambil alih bisnis keluarga. Sekarang dia baru aja bantu perusahaan suaminya dapat proyek 100 miliar. Dan hari ini ulang tahun suaminya. Dia mau tetap rayakan bareng suaminya. Walau kepala pelayan terus desak dia pulang, dia tetap tolak dengan tegas. Tapi pas dia bawa kue ulang tahun dan senang mau kasih kejutan, adik ipar langsung lempar kuenya ke lantai. Lalu suaminya kasih surat cerai ke dia. Ngelihat sikap suaminya yang sedingin es, hatinya langsung hancur. Adik ipar malah makin nyinyir. Katanya sekarang keluarga mereka udah dapat proyek 100 miliar dari grup. Cuma dari keuntungannya aja udah puluhan miliar. Terus bilang wanita yang cuma tukang bersih-bersih gak pantas lagi jadi kakak iparnya. Setiap kata kayak jarum menusuk hati wanita itu. Ingat 3 tahun ini dia kerja keras tanpa keluh. Diam-diam bantu suaminya di masa sulit. Tapi sekarang semua jadi bahan tertawaan. Yang paling nyakitin, suaminya malah mikir proyek besar hari ini dikasih sama cewek licik itu. Dan mereka katanya sebentar lagi mau nikah. Dengar itu, wanita itu akhirnya sadar siapa sebenarnya mereka. Dia gak ragu lagi. Dengan tenang tanda tangan surat cerai. Dia kira semuanya akan selesai di sini. Tapi gak disangka, cewek licik itu malah datang naik mobil mewah buat pamer. Ngasih kartu ban dan hina dia. Katanya itu kompensasi buat dia. Tapi wanita itu cuek aja sama uang sejuta kayak gitu. Langsung tampar dia. Lalu dia kemas barang dan siap pergi dari tempat penuh luka itu. Tapi saat itu juga, ibu dari si mantan suami keluar ngejar. Dengan sombong bilang selama 3 tahun pasti anaknya udah beliin banyak barang buat dia. Suruh dia balikin semua tanpa kecuali. Terus nyuruh cewek licik buka koper dia buat dicek. Cewek itu langsung rebut koper dan bongkar isinya. Tapi ternyata isinya cuma pakaian dalam wanita itu. Gak ada satupun barang mewah. Tapi ibu mantan suami tetap gak puas. Tuduh dia sembunyiin barang-barang mahal di badannya. Saat suasana makin tegang, bos besar yang tadi nyelamatin perusahaan tiba-tiba muncul.